Siapa yang ngerekam ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9 Kota Medan ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik dengan terdiri dari super observasi, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Sukmana Awe dari UPT SDN 060950 Medan Labuhan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrizal, CGP Angkatan ke-9 dari UPT SD Negeri 068474 Kota Medan, dan saya bertindak sebagai observer. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nezi Kondang Pasaribu dari SMA Santo Paulus. Saya CGP Angkatan 9 Kota Medan dan saya bertindak sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sukma. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Pak Yus. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Pak. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarkannya, Pak. Alhamdulillah Pak Yus. Ya, baik Pak. Hari ini Bapak kabarnya akan melaksanakan praktek coaching, Pak ya? Betul sekali Pak Yus. Kalau boleh tahu dengan siapa ya, Pak? Dengan Bu Nancy Pak Yus sebagai coachingnya Pak Yus. Alhamdulillah, baiklah Pak. Mungkin sebelum Bapak melakukan praktek coaching ini bersama coachingnya, boleh saya bertanya-tanya sebentar ya Pak? Iya Pak Yus. Boleh? Iya Pak. Nanti Pak, ketika praktek coaching ini nanti, kira-kira bagaimana rubrik penilaian Bapak laksanakan ketika percakapan coaching nanti Pak? Iya Pak Yus, untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan indikator dari tahapan alur tirta Pak Yus. Oh, kalau boleh tahu Pak, apa-apa saja Pak ya tahapan alur tirta itu Pak? Baik Pak Yus, di dalam tirta itu kan ada 4 tahapan Pak Yus. Itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itulah Pak Yus. Baik Pak. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana Pak untuk kedepannya yang Bapak ingin kembangkan Pak? Baik Pak Yus, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan pertamaan yang berbobot kepada Ibu Nancy yang bersifat terbuka, sehingga coach pada saat menjawab pertanyaan itu kan Pak Yus, bisa sambil berpikir. Oh, berarti itu lebih spesifik lagi Pak ya, lebih spesifik lagi ya. Jadi mengarahkan coach itu supaya berpikir lagi untuk menggali ide-idenya yang paling dalam mungkin Pak ya. Iya, betul Pak Yus. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu mungkin itu saja dulu Pak. Kalau begitu silahkanlah Pak dipanggil kucinya, dan kalau boleh Pak saya minta izin nih Pak ya untuk mengobservasinya atau mengamati Bapak sedang kucing nanti bersama kuci. Boleh Pak Yus, silahkan Pak Yus. Ya Pak, silakan dipanggil kucinya. Oke, Bu Nancy. Oke, Bu Nancy. Apa kabarnya Ibu Nancy pada pagi hari ini? Apakah sehat, Bu? Terima kasih Pak Sukmana. Syukur Pak Sukmana, saya dalam keadaan sehat. Syukurlah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya, Bu Nancy. Tapi yang saya amati hari ini dari Bu Nancy ini, tidak ada kelihatan bersemangat dan ceria biasa seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira adakah masalah, Bu Nancy? Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung bagaimana mau mengutarakannya. Kira-kira Pak Sukmana ada waktu nggak? Mohon maaf lah Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Kalau untuk Ibu Nancy selalu ada waktu, Bu. Jangan sungkan, Bu Nancy. Nggak mengganggu kok, Ibu. Syukurlah Pak, terima kasih Pak Sukmana sebelumnya.
Jadi begini Pak Su, beberapa hari ini Hmm. saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Pak Sumana. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apakah Ibu Nancy harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya, Pak. Kira-kira, oh jadi Ibu Nancy ini permasalahannya itu adalah dari percakapan yang kita inginkan, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi, Pak, dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ini ya, Bu Nancy. Jadi permasalahannya itu seperti apa, Bu? Silahkan ceritakan coba, Bu. Tuduh persoalan Ibu. Pak Sukmana ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas datang melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Oh, iya, saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut, Bu? Menurut saya sih sebenarnya masalahnya nggak selalu terlalu serius. Oh, tidak seriusnya. Seperti apa tidak seriusnya itu, Bu? Itulah Pak, Bapak pengawas mengkritik proses belajar mengajar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Proses belajar mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu? Sepertinya beliau keberatan, Pak, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Ada dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu kan Bu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ini ya Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu? Eh, Sejujurnya saya menyam- saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan. Saya yang penting mengacu pada kurikulum, Pak. Seperti itu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan saya melakukan pembelajaran dengan murid. Murid-murid juga termotivasi, Pak. Dan Hmm. sejauh ini semua masih mengacu kepada kurikulum, Pak. Oh, sebenarnya Ibu itu sudah bagus, Bu, dalam mengajar. Kemudian soal output menurut Ibu, bagaimanakah hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, Bu Nancy, bersama bahwa karakter dan profil para siswa itu kan beragam, Bu. Jadi kan belajarnya pun
juga berbeda-beda, Bu Nancy. Iya ya Pak, betul juga yang Bapak bilang tersebut. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya pun kurang maksimal. Nah, itulah Bu Nancy, pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu Nancy. Supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga Pak. Iya, jadi setelah Ibu ceritalah ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, terima kasih banyak Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman Pak. Tapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak Supana. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga saya kepikiran terus. Bahkan di rumah pun Pak, saya sering berpikir tentang masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang saya lakukan itu jadi sedikit terbengkalai Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu Pak, Bapak pengawas menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takut masalah ini menjadi besar dan menjadi masalah nantinya, Pak. Iya, jadi kita kalau saya boleh menyimpulkan ya Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Bu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingati Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Bu. Iya, Pak. Kira-kira saya dipanggil nggak ya, Pak? Ditegur nggak ya, Pak, sama kepala sekolah? Jadi kalau menurut saya ini kan Bu, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja Bu. Jadi kan nanti misalnya Bapak Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, bahwa Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin loh Bu Nancy, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif kepada Bu Nancy, sehingga menambah semangat Ibu Nancy dalam mengajar. Iya ya, Pak. Mudah-mudahan seperti itu ya, Pak. Iya Bu Nancy. Jadi selanjutnya ini kan Bu, dari apalah yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Nancy selanjutnya Bu? Rencana saya yang saya akan lakukan, Pak, saya akan berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi nantinya, Pak. Iya Bu, ini sebuah rencana yang sangat bagus loh Bu Nancy. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan Bu Nancy? Saya, Pak, berencana akan menemui Bapak pengawas juga, Pak. Dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks, Pak. Di samping itu, saya juga meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Begitu, Pak. Terus kemudian Bu, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, Pak. Setelah ini, saya akan memulai menggunakan buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya pakai dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang lainnya, saya akan juga gunakan, Pak. Saya akan terapkan itu juga. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian, saya semakin mengakomodir
kebutuhan belajar dengan siswa. Begitu, Pak. Wah, Bu Nancy, luar biasa Ibu ini. Langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil ini sangat-sangat bagus, Bu. Saya setuju dengan ide ini, Bu Nancy. Syukurlah, Pak. Jadi saya sekarang sudah lega, Pak. Karena jujur, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan tambah melebar, Pak. Syukurlah, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur sekali, Bu. Pada akhirnya, Ibu sudah merasa lega. Ya, terus terang dari yang sudah Ibu ceritakan, rencanakan tadi, komitmen yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana itu, ya kan, Bu? Adakah Ibu ada batas waktu atau deadline waktunya, Bu Nancy? Iya, Pak. Mengenai hal itu, secepatnya akan saya eksekusi, Pak. Tatap muka ke depan, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas, tetap menggunakan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan besok atau lusa saya akan pergi juga menemui Bapak Pengawas. Begitu, Pak. Iya, Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apalah kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini, Pak, saya juga masih kepikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sesama rekan sejawat, Pak. Sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan. Gitu, Pak. Wah, ide yang sangat bagus itu, Bu Nancy. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, Pak. Amin. Mudah-mudahan ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sukmana, atas waktunya dan saran-saran yang Bapak berikan, masukannya. Sehingga saya sekarang ini sudah merasa sangat lega, sangat enakan. Semoga nanti saya bisa menjadi guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya, Pak. Iya, Bu. Sama-sama ya, Ibu Nancy. Jadi ini mohon maaf Pak Sukmana, kan saya ada janji dengan anak-anak murid, saya akan melatih mereka upacara untuk persiapan menjadi petugas upacara bendera minggu depan. Iya, silahkan Bu Nancy. Terima kasih Pak Sukmana, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat siang Pak Sukmana. Selamat siang, Bu Nancy. Baik Pak Sukmana, alhamdulillah Pak ya. Sudah selesai Pak proses kucingnya Pak ya. Alhamdulillah, Pak Yus. Sudah. Ya, baik Pak, kalau gitu saya langsung saja Pak ya sebagai pengamat. Boleh Pak ya? Silahkan, Pak Yus. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa sekali tadi Pak praktek cuci yang telah Bapak laksanakan terhadap Ibu Nancy sebagai kuci. Dan saya pun telah melihat bahwasanya sesama mitra yang telah Bapak lakukan. Dan apakah saat cucing tadi Pak sudah sesuai dengan indikator yang tadi di awal percakapan kita sebelum melaksanakan kucing ini Pak? Apakah sudah sesuai semuanya? Baik, Pak Yus. Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang kita harapkan bersama, Pak Yus. Poci juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya loh, Pak Yus. Langkah-langkah sudah melalui dengan jelas dan intinya 4 alur dari Tirta itu, Pak Yus, sudah terlihat dengan jelas. Iya Pak, alhamdulillah. Baiklah Pak, kalau begitu saya tadi juga telah mengamati kucing Bapak bersama kucinya
sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Kuci itu tergali dan terlihat jelas idenya, Pak. Siapa saja yang terlibat, waktu pelaksanaannya, dan lain-lainnya juga sudah semua terlihat dengan jelas, Pak. Alhamdulillah ya Pak Yus. Ya, Pak. Jadi, Pak, dari ketiga kompetensi seorang coach, kira-kira yang mana lah, Pak, untuk kedepannya yang akan Bapak kembangkan, Pak? Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Pak Yus, tapi lebih eksplor lagi, sehingga bisa menggali lagi lebih dalam potensi seorang coach, karena saya yakin setiap orang itu punya potensi yang luar biasa di dalam dirinya loh, Pak Yus. Kita hanya menuntun saja ke arah yang lebih baiknya. Baiklah, Pak. Alhamdulillah. Saya pikir cukup itu dulu, Pak, ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Sama-sama, Pak Yus. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Yus.